Selamat pagi Sobat Garis Forex. Berjumpa lagi dengan saya Ando dan Miss Sandi di hari Kamis 31 Oktober 2024. Ya, bagaimana kabar market dan kabar Bu Sandi? Baik, baik. Kayaknya cerah nih hari ini Bu ya. Oh ya, kenapa Pak? Tampak cerah karena gold sudah hampir 2.800 Iya, atau cerah iya, karena apa ini? cerah karena gold makin lama makin bersinar. Iya, betul-betul. Jadi harga emas Antam pun sudah 1.500.000 lebih Bu ya. Ya, Bulan sesuai ekspektasi pasar ya, bulan lalu memang masih. rencananya sampai dengan tahun 2024 akhir ini memang dibawa ke 1.500.000 dan Hmm, ya ini sudah tercapai, cuman kita nggak tahu. Ada beberapa yang menyampaikan bahwa gold malah dibawa ke harga spot ya, itu di sekitar 3.000 US per troy hmm, ounce. Nah ini kalau sampai ke 3.000 berarti kita masih ada spend sekitar 200 poin lagi gold mencapai ya, ke sana. Apakah itu akan terjadi? Bisa saja. oke. Kita langsung masuk chat Bu ya. Ya, boleh Pak itu. Nah, Oke, ini ya. cukup. Jadi Ya. kalau kita lihat gold ya kenaikannya itu dari harga 2000-an ya. Hmm. Paling pojok itu. Nah, betul itu di bulan berapa Pak? Ini 26 Februari. Yes. Jadi Februari. dari Februari sampai dengan hari ini hampir 1 tahun ya, itu Ya. mengalami kenaikan yang menurut saya cukup signifikan dan nyaris tanpa koreksi. Ya dia sempat agak lama berada sideways antara 2000 Ini yaitu ya, berapa? area sini nih. 2.300 ke 2.400 ya. Ya. Kemudian dia melanjutkan naik lagi sampai sekarang sudah hampir 2.800. Tepatnya itu di 2.789 ya kemarin. Nah, Hmm. ini yang cukup menarik dalam 1 tahun terakhir hampir ya tahun ini itu memang kalau secara fundamental itu didukung oleh isu penurunan suku bunga ya Ya. yang memang dari awal tahun sampai dengan akhir kemarin baru dieksekusi di bulan kemarin ya. Hmm. Ya. Jadi dari Februari itu masih wacana-wacana, tapi tidak ada penurunan suku bunga. Baru kemudian di bulan September kemarin ini suku bunga dipotong Turun. Ya. atau diturunkan 50 basis poin. Kemudian fundamental atau isu yang kedua yaitu eh, apa namanya Ah. isu dedolarisasi yang dimana kita Oh. kemarin muncul mata uang BRICS dan Fix. lain sebagainya ya. Jadi Ya. memang banyak negara yang mulai berpikir bahwa kok kenapa harus dolar ya? Kita kan punya Betul. pilihan yang lain mungkin. Nah, seperti itu. Betul. Ya. Kemudian yang ketiga, kita ada isu perang. Perang mulai dari Rusia Ukraina ya, yang sampai dengan hari ini belum juga mereda, terus ditambah dengan konflik di Timur Tengah yang sampai dengan saat ini juga masih memanas. Makanya harga emas ini naik signifikan. Hmm. Nah, pertanyaannya tadi Pak, seperti yang kita sampaikan, apakah gold akan ke 2.800 yang ini sedikit lagi ya, atau Ya. bahkan ke 3.000? Ya. Tuh. Nah, PR-nya ini ada wacana untuk penurunan suku bunga untuk sekali lagi yang informasinya akan turun sekitar 25 basis point di bulan depan ya, di November. Tapi November. kita lihat aja nanti. Oke, untuk pergerakan hari ini bagaimana Bu Oke, analisanya? untuk pergerakan hari ini sedikit lagi dia ke R2 atau di 2.811 ya. Ya. Ya, kita sudah memprediksi kalau misalnya ini masih terus naik, itu resisten terdekatnya di 2.811 ya Pak. Ya. Rasanya sih kena ya ini entah hari ini atau besok ketika non-farm payroll, tapi Hmm. 2.800 menurut saya kok ya di atas 50% itu kayaknya kena gitu Pak Hmm. Anu. Oke, baik. Kita lihat ke satu ya. Ya, iya, coba kita lihat satu. Satu ini Nah, satu ini di R2. sekarang tertahan di R2 Dua. ya, Ya. periode sekarang. Ya, dan ini sudah mulai sideways antara dia ini mau melanjutkan naik. Tapi kalau naik itu ke R3-nya itu berapa, Pak? 2817.
28 ya, berarti memang kalau naik ke 2.800 itu pasti dilebihi kayaknya ya. Karena kita lihat daily-nya tadi di 2811, Ya, yang H1 itu di 2817. ya. Itu. Tapi menurut saya kalau ambil posisi buy itu jangan di sekarang. Ini sudah rentan untuk koreksi menurut saya ya. Hmm, Meskipun kalau ini break, kemungkinan besar akan capai ke sana. Tapi lebih aman itu ambil di paling dekat itu tadi saya lihat di sekitar 73, Pak. 3 2773-an. ya. Ini area Ya, sini ya. ya, di area situ atau ya paling rendah ya di R1-nya itu di sekitar 67, 2767 ya. 2767. 2767. Di Oke, situ kalau berarti ambil posisi masih buy. menunggu ya, menunggu untuk buy di Ya, area 73 atau di R1 di 67 Bu ya. ya. Oke, baik itu untuk gold. Sekarang kita masuk ke oil. Oh ya. Nah, oil ini juga kita kemarin sempat membuat video, ada wacana oil akan diturunkan sampai 50, apakah ini terjadi? Nah, ini juga masih PR ya, Pak. Ya, sepertinya masih naik ini. Menurunkan, Hmm, iya, sebenarnya naik. masih naik. Dia Hmm. tertahan di area supportnya itu di sekitar 66, di level 66-an per barel Hmm. ya. Nah, dia beberapa hari itu sideways tuh di bawah, ya kan? Dan tapi dia juga tertahan di pivot, ya kan? Di pivot periode sekarang, dan dia juga ada gap yang harus ditutup menurut saya. Jadi oil ini kalau saya sih masih potensi untuk buy ya, sampai Baik, dengan dia nutup gap. gapnya di sekitar 71 poin something. Hmm. Itu Pak. Oke, coba kita lihat ke satu. Yes. Ya, satu Nah, sekarang yang mau gapnya Hmm, ya, gapnya terlihat jelas ini. yes, betul. Dan sekarang benar-benar posisi di posisi gap ya, di area gap yang kayaknya dia sulit sekali nembus gitu. Tapi menurut Pak Ando bagaimana? Kira-kira apakah akan nutup? Em, saya nggak tahu, saya tidak berani berspekulasi karena Tidak saya berani. tidak berpengalaman di oil. Tapi kalau dilihat dari secara teknikal, ya memang ini sudah mendekati area support ya. Dan Ya, pivotnya ada di 70. Biasanya dia akan mengejar pivot di area 70,8 ya. Semoga paling tidak dia akan mengejar ke pivot sih Bu kalau menurut saya. Karena pivot ini area yang cukup kuat ya. Buat saya seperti medan magnet yang akan menarik. betul. Iya Pak, betul sekali. Kalau secara psikologinya para investor sih ya, gap itu biasanya ditutup. Entah setelah nutup gap kemudian dia kembali turun atau misalnya dia malah break ke atas gitu ya. Tapi secara psikologi investor itu biasanya ditutup. Makanya saya juga confident nih kalau misalnya kemarin dapat harga di sekitar 67, 66 di situ ya baik. Paling tidak dia Hmm. akan nutup gapnya. Ya, untuk Itu saat Pak ini Andrew. masih menunggu dulu Bu ya, wait and see ya. Menunggu boleh, sudah ambil buy boleh. Langsung Tapi baik nanti dulu Bu. kalau turun ke bawah bisa di Coba average. average. Oke. Ya, Oke, baik itu untuk oil. Kita sekarang masuk ke Bitcoin. Ya, Bitcoin masih koreksi Bu ya. konsolidasi di Average atas. ya. Ya, Hmm. Dia masih konsolidasi di atas ya nggak Bitcoin. melanjutkan kenaikan, tertahan, tertahan di atas Hmm, ATH yang bulan Maret. betul. Hampir 1 tahun juga ini sama Hmm. sama kayak gold tadi. Gold Ya. hampir 1 tahun ya dari Februari sampai dengan hari ini dia naik signifikan, tapi untuk kasusnya Bitcoin ini malah sideways. Ya. Sideways di area level 70-an ya sampai dengan 50-an. Nah, ini tinggal sebenarnya kan memang ada rame-rame para investor Bitcoin ini pengen membawa Bitcoin ke level 100.000 US ya Pak per satu koinnya. Nah, apakah ini akan kejadian karena dia sudah sideways sekian lama? Tapi kalau saya melihat siklus timingnya ini belum waktunya sih. Hmm. Harusnya di tahun depan. Tapi ya kita nggak tahu ya apakah siklusnya jadi dipercepat atau seperti apa. Kita tinggal lihat aja nanti kalau dia break ke
area 74 ya kemungkinan Bitcoin sudah mulai mau dibawa ke 80.000 atau sampai dengan 100.000 US itu Pak. Hmm, oke baik. Coba kita lihat H1. Satu Tapi ya. kalau saya sih di area level sekarang karena dia masih di posisi resisten area sideways-nya, saya sih lebih cenderung untuk ambil posisi sell ya Pak. Ya. Hmm. Mungkin menunggu Ya minimal dari ke situ. R2 ini Bu ya. Ini R2 di 71,9. Kalau break kita bisa ambil sell ya ke area Yes, R1. bisa ke area 70-an ya. Betul. Atau bahkan mungkin kalau skenario-nya masih sideways, kalau berani nahan ya, turun terus dia mungkin bisa sampai ke area 60 sampai 50-an lagi sih. Oh, oke. Hmm. Cuman kalau break 74 ya 74.000 ya ini warning buat sellernya Bitcoin, mending di cut loss di situ karena kemungkinan dia akan naik. Itu Pandu. Oke, baik Bu Sandi. Ya cukup. Semoga ini membantu dan bermanfaat untuk sahabat List Forex di luar. Kita lanjut besok Bu Sandi ya. Besok juga ada Siap. kabar NFT ya. Iya, ada live trade Mungkin NFT. nanti Bu Sandi bisa share ya, share link. Karena rencana akan kita streamingkan YouTube juga. Rencananya ya Pak Andu, supaya seru ya. Seru ya, supaya sahabat List Forex yang di luar Semarang juga bisa mengikuti, bisa nonton. Betul. Oke, terima kasih Bu Sandi. Terima kasih Pak Andu. See you on next video. See you.